Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sirurifka, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Araneri, Banda Aceh, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Jadi hari ini saya akan menjawab pertanyaan ujian saya UTS mata kuliah Ekologi Perairan, dosen pengampu Ilham Zulfahmi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik ekologi. Pada dasarnya, perbedaan danau dan waduk terletak pada proses pembentukannya. Jika danau merupakan penampungan air yang terbentuk secara alami, sedangkan waduk dapat terbentuk karena adanya pembuatan bangunan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya, danau dapat terbentuk karena adanya glacier yang mencair, aliran sungai, serta mata air. Berbeda dengan waduk yang dibuat secara sengaja oleh manusia dengan mendirikan bangunan yang berfungsi secara penahan air. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Sungai terdiri dari 3 bagian, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Jawabannya, menurut saya adalah tidak, karena kadar oksigennya berbeda dan tingkat kedalamannya juga berbeda antara hulu, badan sungai, dan hilir. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrofikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Jawabannya, eutrofikasi adalah proses alami suatu danau yang mengalami penuaan dan memerlukan waktu ribuan tahun. Namun aktivitas manusia mempercepat proses tersebut dalam hitungan dekade, bahkan hanya beberapa tahun saja. Danau yang mengalami eutrofikasi akan mengalami perubahan warna, air cenderung keruh atau berwarna kehijauan. Hal tersebut disebabkan tumbuh sebuah fitoplankton atau gangga akibat dari peningkatan konsentrasi nutrien atau hara, bahan organik, unsur nitrogen N dan fosfat P terlarut dalam badan air, sehingga berakibat tumbuh berkembangnya biak secara cepat atau blooming. Alga atau gangguan aplikasi sudah parah, kualitas air akan menurun. Agar air berubah menjadi keruh, oksigen terlalu rendah, timbul gas-gas beracun dan bahan beracun. Meningkatnya jumlah alga pada danau mengakibatkan seluruh permukaan air akan tertutup. Efek tersebut berakibat pada berkurangnya penetrasi oksigen dan sinar matahari yang masuk ke dalam air. Akibatnya biota air tidak dapat berfotosintesis untuk menyediakan oksigen bagi perairan. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu zona litoral danau lebih rentan terancam dibandingkan danau lainnya, sedangkan danau ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Benar, karena zona litoral lebih sempit, hanya sekitaran 40 km persegi. Jadi tingkat terancamnya lebih tinggi daripada zona lainnya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Benar, karena setiap manusia harus menjaga lingkungan, karena lingkungan adalah kehidupan bagi manusia. Dalam dalil Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 56 menyatakan, dan bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sudahlah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
Hanya sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian saya, yaitu UTS, ujian tengah semester, mata kuliah ekologi perarian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.